Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 43 ingin mempresentasikan postes praktikum pemrograman komputer yang beranggotakan saya Jerisa Kusuma Ardani dengan NIM D600-210-168 dan rekan Saya Muhammad Rasmi Effendi dengan NIM D600214149. Dan langsung saja untuk modul yang pertama yaitu Python dasar. Poin pertama pada modul 1 yaitu pengertian Python, algoritma, dan flowchart. Yang pertama, Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode dan digunakan untuk pengembangan software berbasis desktop, web, maupun mobile. Yang kedua yaitu algoritma merupakan langkah yang dibuat secara sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma juga bisa disebut sebagai blueprint. Yang ketiga yaitu flowchart merupakan diagram alir yang menunjukkan langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem yang berfungsi sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun. Untuk poin kedua ini yaitu pengulangan dan pengandaian. Yang pertama yaitu pengulangan. Di sini terdapat pengulangan for data anggota in anggota. Maksudnya yaitu kita akan melakukan pengulangan data yang terdapat pada list anggota dan data-data tersebut diwakilkan dengan variabel data anggota. Selanjutnya yaitu pengulangan while. Pengulangan ini terjadi jika ada suatu kondisi benar, dan ini dengan kondisi jika input barang tidak sama dengan selesai, maka pengulangan akan terus berlanjut secara terus-menerus. Dan jika kita ketikkan selesai, maka pengulangan ini akan berhenti. Yang kedua yaitu pengandaian. Di sini terdapat pengandaian if, elif, dan else. Jika kita masukkan angka 1, maka pengandaian if akan dieksekusi dan dimunculkan def pengecekan. Jika kita masukkan angka 2, pengandaian elif yang pertama akan dieksekusi dan dimunculkan def data. Dan jika kita masukkan angka 3, akan dieksekusi pada elif yang kedua dan akan dimunculkan kata terima kasih dan kita akan keluar pada program ini. Dan jika selain angka-angka ini, jika kita masukkan angka 4, maka yang dieksekusi adalah pengandaian else dan ditampilkan pilihan yang Anda masukkan tidak ada dan kita akan kembali pada def option ini. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu tipe data dan operator. Di sini pada program kami terdapat tipe data string, integer, dan list. String berupa data, karakter atau huruf. Integer yaitu data berupa bilangan bulat dan list adalah tipe data yang memiliki anggota dari beberapa jenis tipe data seperti string, integer, maupun float. Dan selanjutnya yaitu operator, yaitu operator aritmatika dan operator perbandingan. Untuk operator aritmatika kami menggunakan operator penjumlahan dan pembagian. Untuk operator perbandingan kami menggunakan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Modul 2, Python GUI dengan preset 2, penjelasan flowchart. Alur dari aplikasi PT Sritek yang pertama, pengguna harus mengisikan nama, NIM, dan kata sagi. Jika data benar, akan lanjut ke program halaman utama. Pada halaman utama, terdapat 3 pilihan, daftar, perhitungan, dan grafik. Jika pengguna memilih daftar, maka akan menampilkan daftar produk dan satuan produk. Di daftar juga terdapat tombol kembali dan lanjut. Kembali untuk program ke halaman utama, lanjut untuk menuju ke perhitungan. Pada halaman utama terdapat menu bar yang terdapat 2 pilihan, keluar dan tutup. Menu perhitungan, pengguna diharuskan untuk mengisi daftar seperti tanggal, kode produk, jumlah produk, dan kota. Pada halaman ini terdapat 2 tombol yang menjalankan program perhitungan, yaitu tombol hitung untuk menghitung proses perhitungan dengan data yang telah diinput, dan tombol hapus untuk menghapus data yang diinput. Pada halaman ini juga terdapat tombol kembali untuk kembali ke program daftar, tombol lanjut, tombol menu untuk menuju ke halaman utama, dan tombol lanjut untuk menuju ke program grafik. Pada menu grafik, pengguna diharuskan untuk menginput data pada kolom yang telah disediakan. Kolom tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kolom kategori yang diisikan jenis produk dan kolom data yang diisikan dengan jumlah atau nilai dari jenis produk.
Pada halaman ini terdapat 3 tombol untuk menjalankan program grafik, yaitu tampilan grafik pie, tampilan grafik bar, dan tombol reset untuk menghapus keseluruhan data yang telah diisikan. Serta pada program ini terdapat 2 tombol lainnya, di antaranya tombol kembali untuk kembali ke perhitungan dan tombol menu untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan skrip dari menu utama. Pada Windows ini membuat kelas yaitu halaman utama main window dev__init__self. Selanjutnya digunakan self.setWindowTitle kurung buka petik laman PT Sritek petik 1 lalu kurung tutup. Pada frame sama dengan self frame geometry kurung buka kurung tutup tengah agar posisinya di tengah, dan Q sama dengan Q desktop widget kurung buka kurung tutup available geometry kurung buka kurung tutup dot center kurung buka kurung tutup. Untuk frame-nya frame.move center kurung buka tengah kurung tutup. Dan untuk ikonnya icon sama dengan Q icon kurung buka petik 1 home.png petik 1. Untuk mengatur Windows pada halaman utama ini dapat digunakan self resize dan dimasukkan ukuran yang diinginkan. Untuk latar dapat digunakan delve latar lalu diaktifkan dengan self.latar. Gunakan yaitu latar sama dengan Q label kurung buka self kurung tutup latar set pixmap untuk mengeluarkan gambar dengan petik 1 dengan file pada gambarnya, nama gambarnya, lalu latar set scale contents kurung buka true kurung tutup. Lalu ada pilihan keluar dan tutup. Di sini menggunakan dev ini underscore menu. Menu sama dengan self.menu bar. Option menu sama dengan menu, add menu, kurung buka pilihan, petik 1 kurung tutup. Dan untuk mengaktifkan keluarnya ini, sign out sama dengan Q action, kurung buka Q action, kurung buka petik 1 logout PNG seperti ikonnya, kurung tutup, koma, petik 1 keluar, petik 1, self. Lalu untuk mengaktifkannya, yaitu dengan sign out trigger connect self keluar. Selanjutnya, yaitu tombol daftar. Dev tombol, kurung buka self, kurung tutup. Self.daftar sama dengan Q push button, kurung buka, petik 1 daftar, petik 1, self. Selanjutnya untuk mengaktifkannya, self.daftar.click.connect self tab. Selanjutnya yaitu pada script daftar. Nah, untuk menuliskan judul pada tab ini, menggunakan tabs add tab, buka kurung self.general tab sr, kurung buka kurung tutup, koma, petik 2, daftar produk, petik 2, kurung tutup. Untuk memasukkan row atau kolomnya, dapat menggunakan general tab.set row count, yaitu 10 sesuai jumlahnya, dan general tab set column count, yaitu 5. Dan untuk ikutkan daftar produknya, dapat menggunakan daftar produk sama dengan kurung awal, petik 1 kode produk, petik 1, titik 2, kurung siku, lalu diketikkan kode produknya. Pada menu perhitungan, dalam tanggal ini menggunakan Q label. Lalu self.line 1, karena di baris 1, Q.edit, agar otomatis dapat menggunakan kurung buka self, kurung tutup. Pada kode produk dapat menggunakan combo box agar kode produknya dapat dipilih oleh pengguna, yaitu self line 2 sama dengan combo Q combo box self. Lalu self line 2 add item, lalu self line 2 dot activated kurung siku str kurung siku dot connect self product. Selanjutnya untuk perhitungan yaitu menggunakan dev proses jumlah sama dengan float kurung buka self dot line 3 dot text kurung buka kurung tutup. Selanjutnya harga diskon sama dengan kurung buka harga kali jumlah kurung tutup dikurangin kurung buka harga kali jumlah kurung tutup dikali diskon per 100 kurung tutup. Totalnya dapat digunakan total sama dengan kurung buka HRG underscore diskon plus ongkir kurung tutup lalu self.line 8 set text kurung buka str kurung buka total lalu kurung tutup. Selanjutnya yaitu grafik. Grafik dapat menggunakan dev label yaitu menggunakan Q label, kolomnya menggunakan Qline edit agar bisa diedit oleh pengguna. Selanjutnya tampilan grafik pie yaitu menggunakan Q push button. Kalau grafik pie dapat digunakan dev process underscore pie. Title sama dengan str kurung buka self.line 1 text kurung buka kurung tutup. Kategori 1 sama dengan str kurung buka
self.line 2 dot text kurung buka kurung tutup. Selanjutnya untuk nilai menggunakan nilai 1 sama dengan input kurung buka self dot line 6 dot text kurung buka kurung tutup. Untuk menghasilkannya yaitu plt title kurung buka title, plt by atau nilai, koma, label sama dengan kategori, koma, auto pct sama dengan petik %1 dot f persen petik 1, start tanggal sama dengan 200, plt axis kurung buka petik 1 equal petik 1, dan untuk menunjukkannya dapat diketikkan plt show. Nah, di sini saya akan mencoba. Di sini untuk colornya dapat menggunakan CLR sama dengan kurung siku petik 2 dan menginputkan warna yang diinginkan. Dapat dilihat seperti ini. Tombol reset yaitu menggunakan Q push button. Lalu untuk message box-nya kita dapat menggunakan pesan sama dengan Q message box dot question kurung buka self, koma, petik 1 peringatan, dan dituliskan apakah Anda yakin untuk menghapus data. Dengan key message .yes, maka from graphic import graphic self.a sama dengan grafik kurung buka kurung tutup self.a.show kurung buka kurung tutup self.hide kurung buka kurung tutup, dan jika no, if pesan sama dengan key message .no sama dengan pas. Untuk menjalankan program dapat diketikkan if underscore sama dengan 2 kali petik main petik 1.2 app sama dengan Q application kurung buka sjs.argv kurung tutup. Selanjutnya x sama dengan grafik kurung buka kurung tutup x.show kurung buka kurung tutup sjx.exit kurung buka kurung tutup. Selanjutnya penjelasan manfaat program. Dari hasil aplikasi produk PT Siltek yang telah kami buat dapat memudahkan seseorang saat pengerjaan dalam mencari daftar harga, menghitung dengan perhitungan, dan melihat hasilnya dengan output grafik dengan cara memasukkan nama, NIM, dan kata sandi untuk masuk ke akun. Lalu memilih opsi. Terdapat 3 opsi, yaitu daftar, perhitungan, dan grafik. Setelah itu, pilih sesuai kebutuhan dan data akan ditampilkan secara otomatis. Selanjutnya, modul 3 web status dengan Django. Penjelasan membuat project dan app. Yang pertama, buka command prompt, lalu ketikkan cd garis miring. Setelah masuk ke dalam folder C, ketikkan Django strip admin start project dan nama folder yang ingin dibuat. Lalu ketikkan cd modul. Lalu masuk ke dalam folder modul, ketikkan python manage.py start app dan ketikkan file atau folder yang ingin dibuat, yaitu saya memakai about. Dan untuk run servernya menggunakan python manage.py run server, dan akan langsung keluar link yang nantinya akan dipakai untuk membuat web. Penjelasan template HTML. Template HTML adalah bahasa untuk menghubungkan halaman web, yaitu dengan cara mengetik HTML lalu klik tab, maka template HTML akan langsung selesai secara otomatis, atau juga dapat dibuat dengan cara manual sebagai berikut. Penjelasan template CSS. Template CSS adalah bahasa yang memiliki fungsi untuk mendesain tampilan suatu web dan contoh script sebagai berikut. Penjelasan script HTML dan CSS beserta fungsinya. Script HTML. Tag HTML digunakan untuk membuat dokumen HTML. Tag title digunakan untuk memberi judul pada web. Tag head digunakan untuk memberi informasi tentang dokumen. Tag body digunakan untuk menjelaskan isi web. Script CSS margin digunakan untuk mengubah margin dengan 0px. Padding digunakan untuk mengubah padding dengan 0px. Font strip family -2 menserat tipe font pada teks yaitu menserat di bagian home base atau juga di keseluruhan web. Background strip color -2 red -2 titik koma digunakan untuk mengubah warna background yaitu merah. Height -2 100px digunakan untuk ukuran ketinggian keseluruhan pada body yaitu 100px. Pada modul 4, yaitu pada poin pertama, pengertian dan manfaat database. Database merupakan kumpulan data atau informasi yang tersusun dan tersimpan dalam komputer dan digunakan untuk mendukung banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengontrol data, memelihara data yang sudah diolah. Selanjutnya, manfaat dari database. Database bagi perusahaan yaitu mempermudah mengakses dan menyimpan data yang terdapat di perusahaan.
serta untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen yang dapat dijadikan sebagai strategi bisnis. Untuk membuat database dengan PHP-MyAdmin pertama kali yaitu membuka SMP Control Panel, lalu mengaktifkan Apache dan MySQL. Yang selanjutnya yaitu klik admin, maka akan membuka localhost PHP-MyAdmin. Selanjutnya, klik pada bagian New untuk membuat database, lalu beri nama pada database yang ingin kita buat. Di bagian ini kita cari collection. Lalu klik create. Nah ini berikan nama tabel yaitu data mahasiswa dan number of column yaitu kolom yang ingin kita buat yaitu 3 saja. Langsung kita klik create. Lalu di sini adalah mengatur nama kolom, tipe data, dan batasan karakter yang dapat diisikan pada kolom tersebut. Kita isikan ID, name, dan nama. Untuk tipe data pada ID itu yaitu penomoran menggunakan integer, name menggunakan varchar, dan nama dengan menggunakan varchar juga. Untuk karakter yang dapat diisikan pada kolom yaitu 6, 15, dan 40. Setelah itu, klik save. Maka sebuah database telah dibuat. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pemrosesan CRUD. Yang pertama yaitu create merupakan proses pembuatan atau penambahan data baru pada database, yaitu dengan cara menghubungkan database dengan metode POST. Selanjutnya yaitu read merupakan proses untuk mengambil atau menampilkan data yang terdapat pada database dengan cara basis object.all. Yang ketiga yaitu update merupakan proses untuk memanipulasi atau mengubah data yang sudah ada di dalam database, yaitu dengan cara basic object get dan menggunakan initial data dan instant produk baru, yaitu database yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu delete merupakan proses untuk menghapus data yang diinginkan yang terdapat dalam database dengan cara basis object filter delete. Untuk pengimplementasian CRUD pada sistem yaitu yang pertama create menambahkan data produk pada perusahaan, yaitu kita klik input data lalu masukkan sesuai data yang dimiliki. Kita kita produk batik kalau adalah 450, terus angka ekspor adalah 700, untuk penghasilan yaitu 4 juta, hanya 8 juta. Kita isikan 5. Untuk menambahkannya pada database kita klik kirim, maka database akan bertambah dan itu diproses oleh read yang berguna untuk menampilkan data yang terdapat pada database. Selanjutnya yaitu update untuk memperbarui data yang terdapat pada database, yaitu dengan cara kita klik icon garis 3 ini, kita ubah pada bagian stok saja, kita jadikan 60. Lalu kita klik kirim. Maka yang sebelumnya stok 5 menjadi 60. Dan yang terakhir yaitu delete untuk menghapus data yang terdapat pada database. Kita tinggal klik pada icon silang ini, maka data akan terhapus pada database. Hal ini berguna untuk memudahkan perusahaan untuk mengupdate, menambah, maupun menghapus data yang diinginkannya. Dan database ini sebagai sarana informasi bagi konsumen untuk mengetahui apa saja produk yang dimiliki oleh perusahaan Sritek ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.